Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah amma ba'd. Jamaah kajian Masjid Bustanut Taqwa rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadiri salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita juga diberi kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Di kesempatan kita kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari kisah hidup Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khulafaur rasyidin setelah Abu Bakar As-Siddiq. Di bagian terakhir ini kita sampaikan berkenaan dengan wafatnya beliau di akhir bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah setelah 10 tahun lebih 6 bulan beliau menjadi khalifah. Nah, disebutkan dari kitab Faslul Khitab an Sirati Umar bin Khattab karya Syekh Shalih Ali As-Shalabi, ulama sejarah dari Libya, bahwa di akhir hayatnya Umar bin Khattab itu sudah menyatakan kepada Allah siap mati. Maksudnya kalau sewaktu-waktu diambil oleh Allah, Umar sudah ridho. Di akhir masa hidup beliau, Umar sempat mengucapkan Allahumma kaburat sinni wa da'ufat quwwati wa intasarat ra'iyati. Ya Allah, usiaku sudah tua, kekuatanku sudah melemah, rakyatku sudah tersebar luas karena sudah menaklukkan Mesir dan Libya, menaklukkan wilayah Syam, wilayah Persia, sudah menguasai Jazirah Arab, punya wilayah dan rakyatnya sudah mudayyin wala mufarrid. Maka wafatkanlah aku dalam kondisi tidak menyia-nyiakan dan tidak kurang. Maksudnya adalah tidak menyia-nyiakan tanggung jawab sebagai khalifah dan tidak kurang bekal ibadah sebelum meninggal. Itu bukannya jaluk mati, tetapi maksudnya adalah sudah ridho, siap jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, Umar bin Khattab mungkin sudah merasa akan meninggal. Putrinya yaitu Hafsah menceritakan bahwa Umar bin Khattab sudah mengucapkan Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa mautan fi baladi nabiyyik. Ya Allah, berikanlah kepadaku mati syahid di jalanmu dan kematian di kotanya nabimu, yaitu kota Madinah. Dan akhirnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, ada seorang sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Ini sahabat yang asalnya dari Yaman, masuk Islam, datang ke Madinah. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bermimpi. Dicerita mimpi melihat ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di atas bukit. Rasul dan Abu Bakar ada di atas bukit. Rasul memanggil Umar bin Khattab dari jauh. Lalu Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan kepada Rasul dalam mimpinya, "Kenapa Anda tidak ngirim tulisan untuk menyampaikan yang ingin dikatakan kepada Umar?" Rasul menjawab, "Aku ingin memanggil, ingin Umar datang." Itu ditafsirkan sebagai tanda bahwa sebentar lagi Umar bin Khattab akan berkumpul dengan Rasul dan Abu Bakar. Dengan kata lain, itu pertanda sebentar lagi Umar bin Khattab akan meninggal. Umar pun juga mimpi dipatuk ayam 2 kali. Ya, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi itu kan sebanyak 2 kali. Jadi mimpinya itu
merasa dipatuk oleh ayam sebanyak 2 kali. Kemudian ada sekelompok orang yang menyuruh beliau untuk menunjuk khalifah sebagai pengganti. Mimpi itu juga mengisyaratkan bahwa sebentar lagi Umar bin Khattab akan meninggal, dan itu sering terjadi. Kita nggak tahu kapan dan di mana persisnya seseorang meninggal, tetapi seringkali atau kadang wafatnya seseorang itu bisa dirasakan, kayaknya nggak lama lagi meninggal. Misalnya ya ketika jenengan tahu ada perang Bosnia, dulu ada negeri Muslim namanya Bosnia, ada di pertengahan Eropa, itu diserang oleh Serbia, banyak pejuang asing masuk. Ketika para pejuang itu mau bertempur, itu didaftar namanya sebulan, ada nama-nama tertentu yang oleh pencatatnya itu sudah ditulis as-syahid bulan A, as-syahid bulan B, as-syahid bulan C, dan seterusnya. Oleh orang ditegur, kok langsung kamu tulis syahid, padahal kan orangnya masih hidup. Tulis insya Allah syahid. Wah, ini pasti akan syahid. Saya tahu betul tanda orang yang akan mati syahid, dan ternyata dalam pertempuran yang diikuti mereka betul-betul gugur. Nah, persisnya jam berapa, menit berapa, di lokasi yang tepatnya di mana, tidak ada yang tahu selain Allah. Tapi merasakan kayaknya ini sebentar lagi, itu sering terjadi. Istilahnya adalah firasat. Mungkin jenengan pernah merasakan berkaitan dengan anggota keluarga jenengan yang meninggal lebih dulu. Jadi Umar bin Khattab sudah merasa akan wafat, juga sudah bermimpi yang menandakan akan meninggal dunia. Abu Musa al-Asy'ari juga bermimpi bahwa sebentar lagi Umar bin Khattab akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi di akhir bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Kisahnya adalah ketika Umar bin Khattab mengimami sholat subuh, jenengan bisa bayangkan pada zaman dulu, ini saya tarik ya. Pada zaman dulu sholat subuh itu kan masih gelap gulita. Jadi apa yang terjadi di shaf paling depan, apa yang terjadi di imam, itu tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di shaf 2, shaf 3, dan seterusnya. Ketika Umar bin Khattab dalam keadaan gelap ngimami sholat subuh, dia ditikam dari belakang oleh orang namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Nama aslinya Fairuz, itu budaknya Mughirah bin Syu'bah. Sahabat Nabi punya budak dari Persia, Majusi, namanya adalah Abu Lu'lu'ah. Nama aslinya Fairuz, itu nama Persianya Fairuz. Nah, Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini asalnya dari Persia, dia Majusi, dia dendam kepada kaum muslimin, terutama kepada pimpinannya saat itu yaitu Umar bin Khattab, karena negeri yang dia banggakan, negeri kafir yaitu Persia, runtuh di tangan kaum muslimin yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Maka Abu Lu'lu'ah al-Majusi, biarpun semua orang tahu dia bukan muslim, ya Majusi, tapi kalau dia masuk barisan shaf subuh nggak ada yang tahu karena gelap. Pura-pura ada di shaf pertama, menikam Umar dengan 2 tikaman itu. Umar bin Khattab sempat menarik orang yang ada di belakang, yaitu Abdurrahman bin Auf, untuk menggantikan jadi imam. Setelah itu selesai, orang-orang yang ada di shaf kedua, 3, dan seterusnya pulang, nggak tahu apa-apa karena masih gelap. Ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dia juga melukai dan ditangkap. Abu Lu'lu'ah al-Majusi mungkin panik, tapi khalifah sepeninggalku siapa? Dulu Rasul pernah bersabda tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga.
yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Zaid bin Amr, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Zubair bin Awam dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Bakrin fil Jannah, Umar fil Jannah dan seterusnya. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Jadi sahabat yang dijamin masuk surga itu banyak, tapi di antara mereka ada 10 yang disebut dalam satu hadis. Nah, dari 10 itu Umar membentuk tim terdiri dari 6 orang. Kenapa yang 4 gak disebut? Karena Abu Bakar sudah meninggal. Umar bin Khattab ya dirinya sendiri gak usah disebut. Kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah sudah wafat 5 tahun yang lalu. Kemudian satu lagi Sa'ad bin Zaid bin Amr bin Naufal ijik dulur. Ora pantes lek diunggahne dadi tim 6. Maka enggak disebut, yang disebut hanya 6. Yaitu Utsman Ali, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah. Kalau di Muhammadiyah itu istilahnya struktur 9 atau 11 orang itu loh. Ingat ya, kita musda memilih 9 atau 11 orang, 9 sampai 11 orang itu rapat, nanti salah satu jadi ketua PDM, lalu ada sekretaris, bendahara, sisanya wakil PDM membidang ini, wakil membidang itu dan seterusnya. Itu di bahasa politik Islam istilahnya adalah ahlul halli wal aqdi. Mungkin di kelompok di partai atau di organisasi apa gitu disebut dewan syuro, majelis ini majelis itu. Intinya adalah tim khusus yang bertugas untuk Ibnu Umar banding 3 alias tending gitu kan seri. Maka tanyakan kepada Ibnu Umar, putusan yang dikatakan oleh Ibnu Umar harus diikuti bersama. Ibnu Umar nggak boleh dipilih, tapi dia berhak untuk menentukan jika deadlock. Tapi seandainya apa yang dikatakan Ibnu Umar tidak bisa diterima, betul-betul nggak bisa diterima, Umar bin Khattab mengatakan, kalau omongannya Ibnu Umar nanti nggak bisa diterima, maka kalian harus ikut pihak yang Abdurrahman bin Auf ada di situ. Jadi misalnya 3-3, kelompok A, kelompok D 3-3. Abdurrahman bin Auf ada di sini. Maka yang 3 sisanya harus ikut apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf. Itu penting loh Pak, manajemen. Mereka kompak untuk memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Setelah itu Umar bin Khattab meninggal dunia. Jadi kalau di khalifah Abu Bakar itu dipilih menjadi khalifah dengan rapat oleh banyak sahabat yang ada di Saqifah Bani Sa'idah. Dia rapat besar, meskipun nggak semua sahabat. Kemudian Umar bin Khattab terpilih dengan cara penunjukan langsung dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Utsman bin Affan terpilih dengan tim yang bernama Ahlul Halli wal Aqdi. Dan Umar bin Khattab meninggal dimakamkan di dekat makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah Umar menjadi khalifah selama 10 tahun lebih setengah, 10 tahun lebih 6 bulan. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara semua hal yang pernah saya sampaikan berkaitan dengan kisah-kisah yang ada di masa Khalifah Umar ini, dari pembahasan pertemuan pertama sampai terakhir ini, di antara pembahasan-pembahasan penting yang saya ingin review lagi kepada jenengan, di antaranya yang pertama
adalah betapa besar pengaruh orang tua terhadap anak. Para sejarawan mengatakan bahwa bapaknya Umar namanya Khattab, kan Umar bin Khattab berarti bapaknya namanya adalah Khattab. Itu galak luar biasa. Umar waktu kecil disuruh menggembala unta, bukan kambing. Kalau Rasul kambing kan, Umar itu gembalanya unta. Menggembala unta salah dikit dimarahi, salah dikit dihukum fisik. Akhirnya Umar ketika besar menjadi orang yang sangat keras, termasuk keras kepada orang-orang yang masuk Islam ketika Umar masih kafir. Nah, ini menunjukkan betapa besar pengaruh orang tua terhadap anak dari segi keteladanan. Maka hati-hati kalau jenengan mangan karo gleta, mangan karo HP-an, kebiasaan buruk-buruk itu anak melihat mungkin kami lebih suka mengikuti ajaran yang kami dapatkan dari bapak dan kakek kami. Walaupun kufur, kalau barangkali merasa mencontoh hal buruk dari orang tua kita, ya jangan diteruskan. Kok jadi dosa jariah bapak ibu kita pesan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, betapa kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Umar masuk Islam, dia berubah menjadi orang yang lembut kepada kaum muslimin, walaupun kadang-kadang galak umat, tapi secara umum menjadi berlaku baik kepada sesama muslim. Dan giroh perjuangan Islam berbalik menjadi dari memusuhi itu menjadi memperjuangkan luar biasa, dan itu adalah tanda ngaji sing bener. Jenengan kalau ikut pengajian atau melihat orang ikut pengajian, setelah ikut satu pengajian hubungannya dengan sesama muslim kok gampang ngelok nih, gampang musuhi, gampang seringkali itu mesti ngaji nih. Apapun itu, siapapun ustadznya pasti itu salah. Kenapa? Karena kalau ngaji yang benar, Umar bin Khattab kayak ngono itu bisa menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dikisahkan dulu ada wanita namanya Khawlah binti Ta'labah. Intinya dia tukaran karo bojone, terus dia datang kepada Rasul wadul, kemudian Allah turunkan surat Al-Mujadilah. Qad sami Allahu qaulal lati dan seterusnya. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengadukan kepadamu tentang suaminya. Kemudian ganti tahun, lama-lama Khawlah binti Ta'labah menjadi sepuh, Umar bin Khattab menjadi khalifah. Suatu hari Umar berjalan dicegat oleh Khawlah binti Ta'labah, dituturi, dinasihati, diomongi suwi gak barbar. Sampai ada orang tanya, kok jenengan telaten gelem rungokne? Adalah perempuan. Sama seperti belajar masak, Pak. Belajar masak kok masakannya malah gak enak, itu salah berarti guru nih kan. Belajar bahasa Arab kok malah ruwet, itu berarti salah belajar. Belajar pengajian ngono kok gampang musuhi wong Islam sing gak padha. Berarti ngajine salah. Karena ngaji yang benar hasilnya pasti benar. Kemudian yang ketiga khusus, Umar bin Khattab itu berkali-kali melontarkan ucapan, ngomong tentang beberapa hal, kemudian ada ayat turun senada dengan yang dikatakan oleh Umar. Sampai ada beberapa ulama ngarang kitab isinya Makom Ibrahim, di belakang tempat Nabi Ibrahim berdiri untuk membangun Ka'bah. Turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Ayat yang menerangkan bahwa khomer dan judi mandorotnya lebih besar daripada maslahatnya. Kemudian ayat yang melarang minum khomer ketika mau sholat. Kemudian ayat yang mengharamkan khomer secara total. Tiga-tiganya sababun nuzulnya itu diantaranya adalah Umar bin Khattab. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, pemuka munafik Madinah, mati, anaknya kan masuk Islam, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, minta ke Rasul untuk mensolatkan jenazah bapaknya.
sapa roh diampuni karo Gusti Rasul arep budal. Umar mengatakan enggak. Umar itu pertama dia tokoh masyarakat, kemudian yang kedua jahiliyahnya luar biasa, memusuhi Islamnya banget. Ketika dia masuk Islam dalam kondisi dia sangat paham apa itu jahiliyah, apa itu keburukan, sehingga mudah untuk mengenali mana yang benar. Buruk ini berarti yang ini persis seperti barangkali jenengan nih pernah dulu agamanya Hindu kan, jamaahnya ada yang pernah Hindu. Itu kalau ada subhat yang dilontarkan oleh agama lain itu, jamaah itu pasti paling pinter bantah dibandingkan ustadznya, karena pernah ada di dalam. Nah, Umar pun seperti itu, pernah jadi pentolan kaum kafir. Kemudian yang keempat, pelajaran yang kita bisa ambil dan kita perlu terapkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana cara Khalifah Umar untuk memilih para pegawai. Ini kita terapkan dalam hal ketakmiran, PCM, PDM, kelola perusahaan dan sebagainya, dalam hal-hal yang bisa kita jangkau. Di antaranya adalah Umar mengedepankan kompetensi di atas kesolehan pribadi. Ini pelajaran belum lama, mungkin jenengan masih ingat. Jadi biarpun seseorang hafal Quran 30 juz, sholat tahajud dan puasa sunnahnya luar biasa dan itu sangat bagus, tapi kalau nggak paham sirkulasi uang, itu kita apresiasi, tapi itu tidak menjadikannya layak sebagai bendahara kalau nggak pinter pegang uang. Begitu juga orang yang mungkin donatur, sering nyumbang masjid ini, sumbangannya besar, kita apresiasi, kita berharap Allah kasih balasan yang jauh lebih baik. Paham IT, jadi kongkon ke IT. Jadi kesalehan pribadi itu hal yang sangat penting. Tidak merasa harus kerja keras, karena aku dulure merayu mesti dibagikan. Yang merasa bukan kerabat juga akan malas, percuma kerja keras, ujung-ujungnya dikasihkan ke situ. Ya, Umar sangat anti nepotisme, kelihatan nepotisme pun tidak mau. Ketika anaknya kompeten mau dijadikan gubernur, diusulkan jadi gubernur, anaknya kompeten, Umar tetap menolak. Walaupun nanti di masa Khalifah Utsman ada sedikit perbedaan ya. Kalau Utsman itu asalkan kompeten, biarpun kerabat itu boleh dikasih posisi. Misalnya Utsman punya kerabat namanya Muawiyah, ya Muawiyah diberi posisi tidak masalah. Kemudian yang kelima, Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah yang memperhatikan urusan dunia maupun urusan agama masyarakat yang dia pimpin sesuai dengan definisi khilafah. Kalau Dr. Ali As-Solabi di buku yang lain, judulnya ya khilafah, itu mengatakan bahwa al-khilafatu niyabatun nubuwah fi harasatid dini wa siyasatil ummah, menggantikan peran kenabian dalam hal menjaga agama dan mengatur umat. Jadi dunia dan akhirat sama-sama diperhatikan. Misalnya dalam hal akidah, Umar praktek di depan banyak orang mencium batu terus ngomong keras, gak didengar orang-orang. Saya tahu kamu nggak bisa ngasih bahaya maupun manfaat apapun. Saya mencium kamu hanya karena Rasul dulu pernah menciummu, ya kan? Riwayatnya kan seperti itu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka. Seandainya dulu aku tidak melihat Rasul menciummu, sekarang saya tidak akan. Apalagi batu-batu yang lain itu pasti lebih tidak memberi manfaat dan tidak memberi bahaya. Akidah diperhatikan. Kemudian ibadah juga diperhatikan. Dulu Umar jalan-jalan malam-malam Ramadan, lihat orang-orang kok
sholat tarawihnya sendiri-sendiri, enggak rapi. Akhirnya dikumpulkan, disuruh jamaah, yang ditunjuk jadi imam perdana adalah Ubay bin Ka'ab. Lalu mengatakan, inilah sebaik-baik bid'ah. Sebaik-baik bid'ah itu maksudnya adalah, dulu ketika Rasul masih hidup, beliau pernah tarawih berjamaah 4 kali. Berarti ada sunnahnya dari Rasul secara spesifik. Tapi karena pesertanya semakin banyak, masjid sampai enggak muat, Rasul menghentikan tarawih berjamaah karena takut akan menjadi wajib. Lalu sampai Rasul meninggal, sampai Abu Bakar meninggal, tarawih itu sendiri-sendiri. Padahal tarawih jamaah ada pernah contoh dari Rasul. Di masa Umar dimulai lagi dan disebut sebagai bid'ah terbaik. Maksudnya adalah bid'ah secara bahasa, yang disebut bid'ah terbaik karena yang pertama melakukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ekonomi, umat itu juga diperhatikan. Pajak barang dari luar negeri itu dikenakan 10% dan lain-lain upaya. Intinya adalah urusan dunia dan urusan agama itu harus diperhatikan oleh pemimpin negara dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau LPG repot kan. Terus anggaran itu dikuangkan. Gimana cara minta maaf ke ratusan juta rakyat? Kemudian yang keenam, di antara pelajaran dari kisah terkait dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah beliau terus menghidupkan syariat jihad. Nah, beliau paham sesuai yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa qawamu hadzal dini bi kitabin yahdi wa sayfin yahdi. Tegaknya agama ini dengan kitab yang memberi petunjuk yaitu Quran dan Sunnah sebagai keterangan mestinya, dan pedang yang menjaga. Islam tegak hanya kalau ada dua hal itu. Kalau hanya dengan kitab memberi petunjuk disepelekan orang, kepleh nih wong, nggih kan? Mesti disepelekan oleh orang. Ketika masih periode Mekah, Muslim masih sedikit, masih lemah, belum angkat pedang untuk berjuang, ditindas sambil-sambilan. Begitu sampai Madinah, punya negara, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya, orang segan. Dan hal ini dipahami oleh semua manusia. Apapun ideologi yang bertahan sampai hari ini, sekufur-kufurnya ideologi, itu pasti punya dua hal itu. Pasti punya sumber ideologi dan kekuatan yang melindungi apapun. Mau kapitalis, mau itu komunis, mau itu agama yang lain. Semuanya pasti punya itu. Islam pun juga demikian. Maka di mana Islam hanya ada kitab yang menjaga, tidak ada pedang yang melindungi, itu wibawanya pasti akan berkurang. Maka Umar menerapkan jihad, nyerang Persia, nyerang Syam, menaklukkan Mesir dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ya, nanti ada yang mau ditanyakan, lagi pula materi yang udah habis. Yang ketujuh adalah materi yang tadi di awal saya sampaikan, perhatian Umar bin Khattab berkaitan dengan siapa yang akan menjadi khalifah sepeninggalnya. Beliau ingat Rasul pernah menyebut dalam satu hadis ada 10 sahabat terbaik, yang 4 enggak disebut karena alasan-alasan tadi, yang 6 ini berarti pasti manusia terbaik yang ada saat itu. Disuruh rembuk, siapapun yang terpilih, Umar bin Khattab sudah bisa tenang bertanggung jawab di hadapan Allah untuk karena sudah mencalonkan orang-orang yang terbaik. Ada hadis mengatakan Khalilih fal yandur ahadukum mayu khalil, di sahih riwayat Abu Dawud. Seseorang itu mengikuti agama kawan dekatnya, maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berkawan dekat.
Jadi kalau teman saja bisa mempengaruhi religiusnya kita, apalagi pemimpin negara. Itu harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Itu akhir dari kajian kita berkenaan dengan kisah Umar bin Khattab. Mungkin nanti setelah Idul Fitri bisa Utsman bin Affan dan seterusnya, bisa ganti yang lainnya. Yang jelas saya sudah lega karena untuk yang Umar bin Khattab sudah selesai, sehingga besok Ahad pagi insya Allah kita bisa menyampaikan kajian tentang Ramadan, karena Ahad pagi besok kan hampir Ramadan kan ya. Kajian Ahad pagi yang paling akhir. Ada yang ingin ditanyakan? Saya kadang dikritik nggak ngomong begitu, tapi pas saya ngomong ada yang ditanyakan, nggak ada yang nanya. Kok ada yang bertanya? Ada. Yeah. Ya. Ya. Ya, itu termasuk ini ya. Jadi ketika perang Badar tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, umat Islam berhasil membunuh 70 pasukan dari Mekah dan 70 menawan 70 yang lain. Nah, 70 tawanan itu diusulkan oleh Umar bin Khattab untuk dibunuh dan diusulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk ditukar dengan uang atau ditukar dengan tenaga mengajari baca tulis anak-anak Madinah. Rasul waktu itu mengambil apa yang diusulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oke? Nah, setelah itu memang ada ayat yang melarang Nabi untuk memiliki tawanan dan memang membenarkan sikapnya, pilihannya Umar bin Khattab, tapi dengan catatan maksudnya adalah setelah ini loh ya, paham ya? Jadi untuk yang perang Badar itu ya sudahlah, wis kadung lagi pula kan. Tapi untuk ke depan khusus Nabi itu tidak boleh memiliki tawanan perang. Bisa dibunuh, bisa nggak boleh pegang untuk suruh ngajari anak-anak itu nggak boleh. Adapun selain Nabi yaitu khalifah setelah beliau itu boleh untuk memegang tawanan. Kayak Hamas itu kan pegang tawanan kan, ternyata penting. Ternyata itu sangat penting untuk alat tukar, ya kan, untuk membebaskan ribuan umat Islam yang ditawan. Tapi khusus Nabi nggak ilok untuk memegang tawanan. Jadi betul ada ayat yang turun berkaitan dengan itu, membenarkan yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, tapi untuk setelah perang Badar loh ya. Itu, terima kasih ya sudah menyimak dan bertanya. Gak rugi saya bertanya, ada yang ingin bertanya itu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bisa meniru kisah dari Umar bin Khattab sesuai dengan zaman dan kemampuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.